Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa USD di persiapan hari Senin ya, untuk minggu depan, khususnya minggu depan hari Senin tanggal 27 November ya. Jadi di sini kita lihat harga sedang mengalami kenaikan ya, dan masih tertahan di atas dari zona netral, dan juga sudah breakout dari key level yang sudah kita buatkan kemarin, itu di 1997.95. Jadi untuk hari ini saya akan buatkan kembali persiapan planning buat minggu depan, khususnya di hari Senin ya. Di sini saya akan hapus semua dulu, untuk kemudian kita akan lihat di time frame weekly-nya dulu ya. Kita masuk ke time frame weekly. Untuk di time frame weekly saat ini masih dominan ya, dominan untuk terjadinya kenaikan, yang dimana di sini terlihat ada key level yang harus kita perhatikan, yaitu di 2005.83 ya. Jadi untuk poin ini akan kita perhatikan, jika dia mampu break di atas dari 2005.83, maka potensinya akan melakukan kenaikan ke area di 2021 ya, untuk targetnya ya kan ke 2021. Kemudian di sini juga kita lihat ada di body levelnya, body candle levelnya itu di 2017.13. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke time frame daily untuk melihat update-nya ya. Kita masuk ke time frame daily. Di time frame daily di sini terlihat ada potensi terjadinya double bottom ya, terjadinya double bottom, yang dimana jika dia tidak mampu break di atas dari 2005.83, maka targetnya akan terjadi penurunan kembali ya, dengan opsi akan kembali melakukan penurunan untuk menguji ke area di key levelnya itu di 1958, dan juga ada di area neckline-nya nanti yaitu di 1939, untuk kemudian apabila dia break di bawah dari 1938 1939 ini, maka potensinya akan terjadi penurunan untuk menuju ke area dasarnya lagi ya, yaitu di 1819, jika memang ini valid untuk membentuk sebuah pola double bottom ya. Namun apabila gagal valid, maka akan terus berlanjut melakukan kenaikan dengan opsi akan mencari higher high barunya ya. Jadi akan mencari higher high barunya dengan pola seperti ini. Ini sebagai high-nya, ini untuk low, kemudian akan mencari higher high, kemungkinan besar akan mencari titik higher high-nya di area ini di 2051 ya, dan target terjauhnya nanti yaitu di kisaran 2081 ya, untuk membentuk sebuah higher high barunya. Jadi seperti itu untuk pola saat ini yang kita dapatkan di time frame daily. Jadi kuncinya ada di 2005.83 sebagai konfirmasi untuk apakah akan melanjutkan kenaikan atau akan terjadi penurunan kembali ya. Kita akan coba masuk ke time frame 4 jam untuk melihat pola juga di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam saat ini tetap sama dengan sebelumnya, yaitu ada key level di 2005.83, dan di sini kita lihat memang kondisinya dalam posisi uptrend ya. Jadi terjadi posisi uptrend untuk pergerakan dari SAUSD di beberapa hari terakhir ya. Ini terjadi uptrend. Jadi apabila dia break di atas dari 2005, maka targetnya akan menuju ke sini, kemudian retest lagi ya. Jadi polanya terjadi seperti ini. Dan ini kemungkinan besar akan melakukan kenaikan ke area ini untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikannya ya. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangan yang akan terbentuk di hari Senin ya. Jadi untuk saat ini kita masuk ke time frame 1 jam untuk kemudian membuat zona buy dan zona sell yang akan kita pantau ya. Oke, untuk saat ini area key level kita jadikan sebagai zona sell 1 ya, karena apabila dia tidak mampu break di atas dari area ini, maka akan terjadi penurunan kembali. Ini akan kita jadikan sebagai zona sell 1 kita, yaitu di key levelnya. Kemudian zona sell kedua kita ambil di, kita coba lihat dulu di harga sebelumnya ya. Untuk zona sell kedua kita ambil di kisaran area ini. Kemudian zona sell ketiganya kita tempatkan di titik ini ya. Ini untuk khusus hari Senin.
Oke, kita sudah dapat untuk zona buy dan zona sell-nya. Ini untuk zona sell kedua, kita tempatkan di area ini. Kemudian zona sell ketiga kita tempatkan di titik ini. Oke, jadi ini untuk zona sell yang akan kita pantau untuk sementara. Kemudian untuk zona buy 1, untuk zona B1 kita ambil di resisten yang sudah di breakout ya, di kisaran area ini di harga 1958 sampai dengan 1996 ya. Jadi itu yang akan kita perhatikan di sini. Saya akan tempatkan zona-zonanya dulu untuk kemudian kita masukkan angkanya ya. Untuk zona buy 1, zona buy kedua di area demand dan juga area levelnya. Kemudian zona buy ketiga kita ambil di minor demandnya ya, ada area ini. Atau kita ambil di titik supportnya dulu ya, untuk persiapan di hari Senin saja. Jika ada perkembangan ke signifikan, kita akan updatekan lagi di hari Selasa ya. Atau kita akan buatkan kembali di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Jadi di sini saya akan masukkan angkanya. Untuk yang pertama saya akan masukkan angka dulu pada zona zona sell-nya ya. Ini untuk zona sell 1. Jadi untuk zona sell 1 kita ambil saja di 2005 sampai dengan 2008. Kemudian zona sell kedua kita tempatkan di 2014 sampai dengan 2017. Oke, ini untuk zona sell kedua. Kemudian zona sell ketiga kita tempatkan di 2020 sampai dengan 2022. Oke, jadi untuk zona sell 1, 2, dan 3 kita sudah masukkan. Sekarang kita masuk lagi ke zona buy satunya, yaitu di 1998 sampai dengan 1996 ya. Oke, ini untuk zona buy satunya. Kemudian zona buy kedua kita ambil di 1991 sampai dengan 1988 ya, untuk zona buy kedua. Kemudian zona buy ketiga kita masukkan di harga 1986 sampai dengan 1983. Oke, ini untuk zona buy dan zona sell akan kita pantau di hari Senin ya. Jadi untuk skenario-nya ketika dia mencapai area zona sell 1 kemudian ada perlawanan di key level dan terjadi rejection, maka potensinya dia akan kembali melakukan penurunan ke area ini untuk mencari titik retracement di zona support trendline-nya dan juga area RBS-nya ya, untuk melanjutkan kenaikan ke zona sell kedua, kemudian retest dan melanjutkan kembali dengan skenario seperti ini ya. Ini untuk target dari kenaikannya. Kemudian untuk target penurunan, jika dia mampu break di bawah dari trendline-nya ini dan break di bawah dari area RBS-nya, maka potensinya akan menuju ke zona buy kedua untuk retest kembali dan retest di zona trendline yang sudah di breakout untuk melanjutkan penurunan ke zona buy ketiga, yaitu di 1986-1983 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apabila dia mampu break di atas dari 2005 sampai 2005.83 maka akan terjadi kenaikan lanjutan ya. Namun apabila tertahan dan terjadi konfirmasi bearish untuk di zona sell satunya, maka akan terjadi penurunan. Dan seperti yang kita lihat tadi di time frame daily-nya itu ada pembentukan double bottom ya, potensi terbentuknya double bottom apabila dia tidak mampu break di atas dari key levelnya itu di 2005.83. Jadi seperti itu ya untuk sementara. Nanti untuk next update-nya kita akan updatekan di grup Telegram atau akan saya updatekan kembali di video untuk analisa hari Selasa ya. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri saat ini dia sudah break di bawah dari 103.52 dan membentuk area demand di 103.41 ya. Jadi di sini saya akan hapus semua dulu. Kita coba masuk ke time frame weekly-nya. Untuk time frame weekly saat ini masih dominan bearish ya, karena dia juga sudah break di bawah dari exponential moving average-nya yang dimana potensinya akan terjadi penurunan kembali. Dan kita coba garis Fibonacci retracement ya untuk mencari titik golden levelnya. Saat ini berada di golden level ya, di poin 50%-nya, jadi potensi untuk terjadi penurunan ke area di
area 61,8 ya, dan apabila ini diberikan maka targetnya akan terjadi lanjutan penurunan cukup drastis. Jadi kita nantikan saja seperti apa. Sekarang kita akan coba masuk ke time frame daily ya untuk melihat kembali. Untuk time frame daily saat ini sedang penurunan ya, jadi sedang dalam tren penurunan. Kita masukkan area-area penting, ini key levelnya. Nah, ini juga key level ya yang akan kita perhatikan. Kemudian di sini sedang menguji key levelnya. Oke, kita masuk ke time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam saat ini sedang membentuk pola ya, sedang membentuk pola bearish sebagai lower low. Kemudian ini akan mencari titik lower low-nya kembali ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa untuk pembentukannya. Kita masuk ke time frame 1 jam. Jadi untuk skenario pada indeks dolar, persiapan di hari Senin. Jika terjadi koreksi maka potensinya akan koreksi ke area ini. Ya, jadi jika di sesi Asia sampai sesi Eropa harga melakukan kenaikan ke area ini di 103.57 sampai dengan 103.63 dan ada perlawanan, maka ini akan menjadi titik koreksinya untuk melanjutkan penurunannya. Dengan target kita coba lihat di harga sebelumnya ya, pada time frame 1 jam kita tempatkan titik-titik pentingnya. Oke, jadi ada target di area 103.18 sampai dengan 102.94 ya. Jadi targetnya di sana. Dan opsi kedua, jika nanti ini menjadi sebagai base ya, area base di sini yaitu pembentukan pola drop base drop, maka targetnya ini akan lanjut di sesi Asia sampai sesi Eropa untuk melakukan penurunan ya. Jadi sini terjadi pola drop base drop. Ya, ini sebagai area dropnya, kemudian membentuk base di sini untuk kemudian melakukan kembali penurunan di area ini ya dengan retest dan lanjut lagi ke 102.94 untuk skenario saat ini yang akan kita perhatikan di hari Senin. Dan apabila dia break di atas dari support yang sudah di breakout ini, maka targetnya dia akan menguji ke key levelnya, kemudian retest dan melanjutkan kembali kenaikan. Dan di sini ada key level juga yang harus kita perhatikan, yaitu di 104.11 ya. Jadi ini akan untuk sebagai pantauan kita di hari Senin dan khususnya minggu depan ya. Jadi untuk sementara seperti itu dulu update analisa yang saya buatkan buat teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf jika belum memberikan analisa yang terbaik ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.